Baik Ibu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari pertama buat yang ikut pemerintah dan hari kedua ya yang sudah mulai dari hari Rabu. Mudah-mudahan yang kita niatkan, yang kita panjatkan doa-doa kita di bulan Ramadan Allah kabulkan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mengapa? Alhamdulillah dan alhamdulillah. Kita bilang sama Allah apa? Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah doa kita dikabulkan. Kita bertemu dengan bulan Ramadan satu hari saja. Satu hari saja bertemu dengan bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bilang sama Allah, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, kita bertanya sama diri kita, mau ngapain bulan Ramadan? Kenapa kita minta disampaikan ke bulan Ramadan? Kita mau apa? Mau bagaimana? Mau menjamu Ramadan dengan aktivitas apa dan bagaimana? Berharap sekali mumpung hari pertama ya kita punya planning. Mudah-mudahan Ramadan kita berbuat takwa. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun jauh dari sempurna, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, syaratnya dua. Karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keutamaan Ramadan menggugurkan dosa-dosa, tapi kan diberikan syaratnya dua, iman dengan ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hanya orang-orang beriman saja. Allah tidak memanggil wahai orang Islam untuk perintah puasa ini. Kenapa? Banyak orang Islam yang gak puasa. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya orang-orang yang beriman saja. Kenapa? Orang beriman itu responsif suratul istijabah, responnya cepat. Makanya Allah tidak memanggil dengan panggilan wahai orang Islam, wahai manusia, tetapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman. Berbahagialah kita karena kita merasa dipanggil dengan ayat itu. Baru ketika ada kalimat atau panggilan wahai orang-orang yang beriman, baru ada perintah wajib kutiba alaikumussyam. Kutiba itu artinya dituliskan, namun yang dimaksud di sini adalah diwajibkan. Berarti perintah puasa itu wajib. Ada syaratnya enggak? Ada. Tidak semua orang harus berpuasa. Tidak semua orang harus menahan lapar dan dahaga. Ada syarat wajibnya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Muslim. Ini wajahnya turis semuanya nih, turunan Islam. Udah wajib, berarti wajib. Non Muslim boleh nggak puasa? Boleh. Justru ketika dia ikut puasa mendekatkan dia kepada hidayah. Dia tarawih boleh enggak? Boleh, mendekatkan dia kepada hidayah. Karena kita muslim maka kita wajib berpuasa.
Terus apa syarat yang kedua? Yang kedua berakal sehat. Orang yang tidak berakal sehat nggak wajib puasa, tidak wajib menahan lapar dan dahaga. Jangan pernah ngiri sama orang gila. Ih, orang gila enak banget ya nggak puasa gitu. Kita dikasih sama Allah alhamdulillah berakal sehat. Yang tidak berakal sehat dia nggak wajib karena dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Maka bersyukurlah dengan akal yang Allah titipkan sehingga kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Begitu juga di bulan Ramadan. Kita harus cerdas-cerdas memilih aktivitas yang pahalanya besar. Kenapa? Namanya juga pedagang. Kita kan ibadahnya kadang-kadang seperti pedagang kan. Jadi kalau misalnya kita melihat banyak yang tidak puasa, sedih juga gitu ya, dikasih akal sehat tapi tidak berpuasa. Maka syarat yang kedua berakal sehat. Apa yang ketiga? Yang ketiga baligh. Ibu udah balik semuanya kan, alhamdulillah. Udah wajib puasa. Yang belum balik dilatih. Banyak pertanyaan ibu-ibu zaman now ya, yang anaknya umur 17 tahun nggak kuat puasa, sedih gitu. Pertanyaannya, Bu Fatia boleh nggak sih anak saya bayar fidyah? Kenapa? Sakit? Enggak. Apa ada masalah? Tidak. Cuma karena nggak terbiasa puasa, nggak dilatih. Usia 17 tahun, 15 tahun nggak kuat puasa. Itu orang tuanya punya tanggung jawab itu. Kenapa nggak melatih? Nggak diajarkan latihan puasa, buka jam 10, buka zuhur, buka asar dan seterusnya. Maka ibu-ibu yang punya anak cucu di usia balita batita sudah dikenalkan. Biar ketika balik dia udah terbiasa. Anak-anak sekarang Gen Alpha tuh pinter. Kenapakah aku harus puasa kata mereka. Kan aku belum wajib, berarti kan pahalanya buat bunda gitu ya. Kita jawab lagi dengan cerdas, betul pahalanya buat bunda, itu tabungan kamu. Nanti kalau kamu udah besar, pahalanya buat kamu semua. Sekarang karena belum bisa mengelola keuangan, mengelola pahala, pahalanya buat bunda yang mengajarkan dan melatih. Nanti kalau sudah balik pahalanya bunda kembalikan. Jangan sampai kita bilang, nak puasalah nak. Pahalnya buat bunda, jadi bunda nggak perlu puasa. Oh marah besar anak-anak kita. Jadi saat dia balik dia sudah wajib berpuasa. Allah itu maha bijaksana. Even diperintahkan puasa menahan lapar dan dahaga, tapi kan ada syarat wajibnya. Maka syarat wajib yang keempat adalah mampu berpuasa. Dia mampu. Yang nggak mampu karena sakit boleh nggak puasa. Lansia boleh nggak puasa. Ibu hamil, ibu menyusui, para ulama sepakat mereka boleh tidak puasa. Yang berbeda apanya? Cara membayarnya. Maka saat kita tidak mampu berpuasa karena sakit, boleh membayar qadha di hari yang lain. Sakit itu ada 3 level ya Bu, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang. Ringan, sedang, berat. Penyakit ringan jangan batalkan. Cuma gara-gara alergi gatel-gatel, nggak usah. Lanjut puasa. Yang sedang bagaimana? Ada bapil yang radang yang bisa dia nggak mampu ya. Dia walaupun batuk pilek tapi berat batuk pileknya. Kalau dia kuat bagus, kalau dia nggak kuat nggak puasa nggak apa-apa. Nah ada penyakit yang berat yang sudah mengancam nyawa. Itu bukan lagi boleh dibatalkan nggak, tapi wajib dibatalkan. Kenapa? Dia udah meregang nyawa, udah kehausan. Sabar ya Bu ya, 1 jam lagi maghrib, nggak bisa. Itu udah meregang nyawa dia. Ada penyakit yang berat yang dia bukan lagi boleh dibatalkan atau tidak, tapi wajib dibatalkan karena mengancam nyawanya. Bagaimana dengan lansia? Lansia ada even dia umurnya 70, 80 masih kuat puasa. Itu lebih baik kata Allah. Tapi yang dugem, yang duduk gemeter, yang gak kuat puasa, jam 10 udah gemeter, jam 12 gemeter gitu ya. Dia boleh gak puasa.
Kenapa? Dia tidak mampu. Maka dia wajib membayar fidyah. Terus bagaimana ibu hamil, ibu menyusui? Nah tadi sudah saya sampaikan, mereka sepakat. Ibu hamil, ibu menyusui yang tidak kuat berpuasa boleh dibatalkan. Yang berbeda adalah cara membayarnya. Ada yang berpendapat ibu hamil, ibu menyusui seperti orang sakit. Dia boleh nggak puasa maka bayar qadha saja. Ada lagi pendapat ulama yang lain, dilihat batal puasanya karena siapa. Kalau dia batal puasa karena dirinya yang tidak mampu, nggak kuat, dia bayar qadha saja. Tetapi kalau dia batal puasa demi anaknya, khawatir kandungannya nggak berkembang, khawatir asinya tidak bagus, nanti anaknya misalnya kurang sehat, dia batalkan puasa demi anaknya, maka dia qadha juga, fidyah juga. Kenapa? Ada orang lain, ada makhluk lain di antaranya anak kita yang membuat kita batal puasa. Jadi kita qadha juga, fidyah juga. Ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga apa? Pendapat yang ketiga itu bayar fidyah dulu. Ada yang berpendapat bayar fidyah saja bagi ibu yang hamil terus. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui. Tahun berikutnya hamil lagi, tahun depan menyusui gitu. Dia nggak bisa bernafas untuk istirahat. Nah ibu yang Golkar ini yang kesenggol mekar lagi, hamil lagi, hamil lagi. Nah, itu boleh bayar fidyah saja. Kenapa? Karena dia setiap tahun kalau nggak hamil menyusui, kalau nggak hamil menyusui begitu. Maka dia boleh membayar fidyah saja. Terus kodoknya dibayar semampunya. Tapi buat kita yang anak cuma satu atau anak cuma dua, ya baiknya bayar qadha. Kalau ternyata kita batal demi anak, berarti qadha juga, fidyah juga. Kenapa? Karena ada syarat yang keempat yaitu mampu dan dia tidak mampu. Apa syarat yang kelima? Yang kelima adalah menetap, bukan musafir. Musafir boleh nggak puasa? Boleh. Tapi tadi musafir ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ketamcit nggak boleh itu. Musafir gitu. Itu mereka pada batal puasa. Cuma ibu misalnya maaf gitu ya, rumah di ya deket lah, terus ke Darussalam. Nggak boleh. Saya musafir gitu. Depok ke sini dekat, Bekasi ke sini dekat. Maka tidak boleh membatalkan puasa jika perjalanan yang dekat. Parameternya apa? Ketika kita boleh menjamak sholat, berarti kan kita musafir tuh. Nah itu boleh. Ibu misalnya pulang kampung ke Jogja, ke Bandung gitu. Kalau berpuasa lebih baik. Sebetulnya membatalkan puasa gampang. Yang balas kan gantinya, yang berat ngegantinya. Kenapa ilmu ini harus disampaikan? Agar ketika nanti ibu-ibu pulang kampung naik pesawat, naik kereta, terus banyak yang makan dan minum, kita nggak sok solehah. Ya Allah di kereta pada nggak puasa, astagfirullah gitu maksudnya. Nanti ada yang nanya, Bu ilmunya kemana? Kita kan musafir. Musafir boleh nggak puasa, tetapi diganti di hari lain. Kalau kita mampu puasa lebih baik. Nah ada yang sedang tuh boleh batalin puasa, yang ringan nggak boleh. Cuma ke Bekasi, ke Depok, deket banget gitu. Ada musafir yang berat, saya pernah cerita kayaknya sama ibu-ibu. Hari pertama kami ke Pakistan, waktu itu pada kami musafir ya, boleh nggak puasa. Tapi karena anak-anak muda, kita bilang gimana?
puasa apa batalin? Puasalah gitu di pesawat ini gitu. Padahal guru-guru kami tuh udah bilang musafir batalkan saja gitu. Tapi oke, kayaknya kita kuat lah. Berangkatlah ke Pakistan. Di pesawat sudah jam 6. Seneng dong, nggak terasa kan udah jam 6. Kita nanya sama pramugarinya, Kak kita udah maghrib belum? Udah jam 6. Adik-adik di sini perbedaan waktunya 2 jam. Jadi sekarang baru jam 4. Nambah 2 jam kita, Masya Allah. Nanya lagi kan diskusi nih kita, gimana batalin gak? 2 jam lagi. Tanggung 2 jam lagi. Lanjutlah kita. Nahan tuh nambah 2 jam. Sampai di Pakistan jam 6 ya, jam 6-nya Pakistan. Kak udah maghrib belum? Marah mereka, kalian puasa. Gak ada yang muji kita, gak ada. Ngapain musafir puasa gitu. Apalagi di sini maghribnya itu jam 8. Jam 8. Ya Allah, bisa kita bayangkan nambah 4 jam waktu itu. Wah kita tuh telernya luar biasa, enggak dipuji. Apalagi lagi musim panas waktu itu ya. Kalau musim panas maghribnya agak telat, kalau enggak setengah 8 jam 8 lah, antar itu. Intinya kami nambah lagi. Wah itu kita teler Masya Allah. Artinya apa? Allah itu memberikan kemudahan buat kita. Wajib berpuasa tapi kan ada syarat wajibnya gitu. Sehingga ketika kita menahan lapar dan dahaga pasti ada hikmahnya. Saat kita menahan lapar, kita mengingat saudara-saudara kita yang gak bisa makan setiap saat. Kita dalam kondisi normal kita makan sehari 3 kali atau 2 kali atau 1 kali. Tapi minimal kita makan enak. Bagaimana dengan saudara kita yang kurang mampu? Bagaimana saudara kita di Palestina? Bagaimana teman-teman kita yang dikasih sama Allah tidak bisa makan seperti makanan kita? Maka orang-orang berpuasa itu peka, sensitif. Ketika dia puasa hatinya lembut sekali. Ketika berpuasa itu air matanya mudah untuk diteteskan. Kepekaannya kepada saudara tinggi. Maka orang-orang berpuasa itu meningkat, tingkat kesabaran itu meningkat. Sabarnya meningkat, imannya meningkat, sensitivitasnya juga meningkat. Makanya orang-orang yang berpuasa itu cenderung ya malas untuk berbuat dosa. Kenapa? Dia sabar dalam menahan larangan Allah. Maka saat kita melihat luar biasa dampak dari puasa, badan kita sehat, hati kita bersih, rezeki insya Allah diantar, dan kesabaran kita meningkat. Dari lapar menjadi sabar. Kenapa? Karena kita menahan laparnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang miskin yang menahan lapar saja pahalanya besar, apalagi kita mampu. Kita mampu makan, kita bisa beli makanan, tapi kita tahan. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berpuasa, kesabaran kita menjadi berlipat-lipat. Dan sebagaimana kita ketahui, sabar ada berapa macam? Sabar ada 3 macam. Sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Salat taraweh kita bisa sabar. Padahal salat 5 waktu saja yang 4 atau 3 rakaat bahkan 2 rakaat kita kadang-kadang tidak sabar. Tetapi sholat taraweh yang 8 atau 20 rakaat kita bisa sabar. Kenapa? Allah memberikan kesabaran kepada kita karena kita terbiasa berpuasa. Jadi sabar dalam menjalankan perintah Allah itu sabar yang paling susah. Karena ada pilihan. Boleh makan, boleh puasa. Kita tes sama Allah, diuji, boleh kok kita nggak puasa tapi neraka tempatnya gitu. Yang puasa bagaimana? Surga disediakan lewat pintu Ar-Rayyan. Makanya saat Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman di surat Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Apa artinya? Bergegaslah kepada ampunan dan kepada surga. Kita disuruh cepat-cepat melakukan dua hal. Yang pertama apa? Mohon ampun. Yang kedua mengejar surga. Dua-duanya Allah kasih di bulan Ramadan. Di bulan biasa mungkin sulit buat kita. Tetapi di bulan Ramadan dua-duanya dikasih sama Allah. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW memberikan jaminan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Dosa yang mana? Dosa kecil. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat saja. Dan Allah nyuruh nomor satu, cepat-cepat mohon ampun. Bertemu satu hari saja dengan bulan Ramadan, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Terus bagaimana dengan surga? Kata Allah, yang berpuasa maka bisa masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan nanti terbuka lebar sekali buat orang yang berpuasa. Wahai orang-orang yang berpuasa, masuklah lewat pintu ini. Yang enggak puasa bagaimana? Enggak mampu berdiri. Jangankan masuk ke pintu itu, berdiri saja enggak mampu. Jadi jangan pernah ngiri dengan orang yang tidak puasa. Allah memberikan akal. Makanya yang akalnya sehat, dia mampu berpuasa, dia wajib puasa. Terus bagaimana mereka memilih tidak puasa? Kata Allah silahkan, tetapi neraka tempatnya. Jadi saat Allah memberikan kita surga, nanti pintu itu terbuka luas sekali. Dipanggillah kita orang-orang yang berpuasa, masuk semuanya yang berpuasa itu. Yang enggak berpuasa enggak mampu untuk berdiri apalagi masuk ke pintu tersebut. Dan setelah yang berpuasa masuk semua, baru pintu Ar-Rayyan tertutup kembali. Coba bayangkan, dua perintah di surat Al-Imran ayat 133, dua-duanya Allah kasih. Hanya bertemu dengan bulan Ramadan satu hari saja digugurkan dosa-dosa kita. Dimasukkan ke dalam surga lewat pintu Ar-Rayyan. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu menahan lapar dan dahaga, berarti ada ketidaksabaran dalam diri kita. Kita kalau nggak sabar, zuhur sudah buka, asar sudah buka, makanya azan yang ditunggu-tunggu oleh kita hanya azan maghrib di bulan Ramadan. Bulan biasa jarang-jarang kita nunggu azan kan. Bulan Ramadan Masya Allah kita nunggu di meja makan. Bahagia banget pas dengar azan maghrib. Bulan lain nggak pernah kita begitu kan gitu. Maka orang yang berpuasa mendapat dua kenikmatan. Kenikmatan pertama di dunia ketika melihat hidangan. Yang kedua kenikmatan di surga nanti. Masya Allah bisa bertemu dengan Allah. Bisa menikmati jerih payah dari buah kesabaran kita. Jadi yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar ibu. Pengen gak sih dapat kelas 2? Jadi puasa itu ada kelasnya ya Bu. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 hanya menahan lapar dahaga saja dan hubungan intim di siang hari. Tetapi yang lain gak ditahan, dia gak sabar. Dia cuma dikasih sabar menahan lapar dan dahaga. Maka dia orang-orang awam, orang-orang umum yang dapat apa Bu? Dapat lapar dan dahaganya. Dia mampu di situ. Tetapi dia tidak mempuasakan anggota tubuhnya. Karena sabar yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kelas umum ini hanya bisa menahan lapar dan dahaga. Sabarnya di situ, tetapi ketika
meninggalkan larangan Allah dia nggak sabar. Maka orang-orang yang ingin naik ke kelas 2 sabar dalam meninggalkan larangan Allah juga dia bisa. Apa larangan Allah? Perempuan itu kan di lisan ujiannya, laki-laki di mata. Jadi kalau perempuan di lisan banyak sekali yang merusak pahala puasa. Ada ngerumpi. Ngerumpi itu bukan hanya di bulan Ramadan dilarang. Di bulan yang lain juga dilarang. Tapi sepertinya kita lebih mampu menahan ngerumpi di bulan Ramadan. Itu pun banyak yang salah paham. Mau cerita Bu Fatia, saya mau cerita sesuatu, tapi nanti aja ya habis maghrib. Gitu. Mereka memahaminya ngerumpi itu gak boleh di siang hari. Habis maghrib boleh gitu. Jadi kalau udah taraweh mereka ngerumpi itu. Karena di siang hari mereka nahan. Sebetulnya nggak boleh. Di bulan Ramadan, di luar Ramadan nggak boleh ngerumpi. Tetapi sayangnya banyak yang tidak sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dosa lisan itu paling banyak. Pertama ngerumpi. Kedua mengadu domba. Yang ketiga berdusta. Yang keempat sumpah palsu. Takut banget nih gara-gara pekerjaan lisan pahalanya berkurang. Maka orang-orang umum tadi dia bisa nahan lapar dahaga tetapi tidak sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Sama laki-laki diujinya lewat mata. Karena kenikmatannya dosanya banyak di mata. Menahan melihat dengan hawa nafsu itu sama itu. Mengurangi pahala. Ibu-ibu soleha kurangi drakor ya. Nunggu maghrib sambil nonton drakor, nah itu jangan. Terus gimana? Alokasikan lisan dan mata kita ke Al-Quran. Tatap Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca terjemahannya. Ada yang nanya gini, Bu Fatia, bagusan mana? Baca Quran, hatam tapi nggak paham artinya, atau gitu, atau baca Quran terjemahannya dia pahami tapi nggak hatam, tergantung targetnya. Ibu kalau targetnya mau hatam ya sudah baca, mau hatam sekali, 2 kali, 3 kali baca saja baca, walaupun tidak paham ada pahala di situ. Terus ada yang punya target yang lain, saya targetnya bisa memahami isi Al-Quran. Makanya saya nggak ngejar hatam, silakan boleh ibu. Intinya apa? Berinteraksi dengan Al-Quran. Ketimbang kita melakukan dosa, lebih baik berinteraksi dengan hal-hal yang positif, diantaranya berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau memang target kita pengen paham, memang nggak hatam, tapi dia paham. Surat Al-Kahfi, dia pilih surat Al-Baqarah atau surat Yasin. Dia pilih beberapa surat pengen banget tahu artinya, nggak apa-apa. Ada yang Bu Fatia saya nggak kejar hatamnya, saya tidak kejar pahamnya. Target saya untuk Ramadan tahun ini, saya pengen hatam juz 30. Saya nggak bisa hatam 30 juz, tapi saya pengen hafal juz 30, silakan. Akhirnya dia ngapal. Setiap hari murojaah. Kenapa? Semua orang yang berinteraksi dengan Al-Quran tuh Allah muliakan. Bacanya, terjemahannya, ngapalnya, tadaburnya, semuanya. Bahkan akan Allah angkat derajatnya. Kenapa bulan Ramadan mulia? Karena bulan turunnya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar mulia karena malam turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran. Rasulullah mulia karena berakhlak Al-Quran dan mukjizatnya juga Al-Quran. Kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Tinggal pilih
mau jadi gurunya, mau jadi muridnya, mau membaca, intinya dekatlah dengan Al-Quran. Sehingga hawa nafsu kita bisa kita kendalikan. Kita sabar menjalankan perintah Allah, maka sabar pula meninggalkan larangan Allah. Jadi sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Jadi orang-orang yang di kelas 2, Bu, tadi kan kalau kelas 1 cuma menahan lapar dan dahaga. Kelas 2 bagaimana? Menahan lapar dan dahaga dan menahan seluruh anggota tubuhnya dari dosa. Kejar, Bu, yang nomor 2. Kenapa kita nggak mengejar nomor 3? Oh, nggak mampu kita. Orang puasa di kelas 3 ini level paling tinggi, itu kelasnya istimewa. Ini level puasa gitu. Kelas umum, kelas khusus, kelas istimewa. Siapa yang dapat kelas istimewa? Para nabi, para sahabat, salafus soleh. Mereka menggapai kelas istimewa, di mana hati pikirannya semuanya itu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka bisa hatam 1 kali di malam hari, hatam Al-Quran. Bisa hatam 1 kali di siang hari. Siang malam mereka hatam 2 kali. Berarti selama Ramadan hatam 60 kali. Di antaranya Imam Syafi'i. Kita nggak bisa tuh mengejar ke situ. 60 kali. Nah, itu kelasnya istimewa. Jadi kalau kita ngejar kelas 2 saja sudah ngos-ngosan. Mau ngerumpi, astagfirullah, kelas 2, kelas 2, kelas 2 gitu. Mau nonton drakor, astagfirullahaladzim, saya mau kelas 2. Jangan ibadah kita kelas 1 terus dari tahun ke tahun, stuck di tempat. Kita kan nggak pernah tahu ajal kita kapan datang. Masa bertambahnya usia tidak ada peningkatan dalam beribadah. Maka saat kita memiliki kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah, di antaranya sabar yang ketiga juga kita sabar. Apa sabar yang ketiga? Sabar dalam menghadapi ujian Allah. Di bulan Ramadan ada saja, Bu, ujiannya, Bu. Kadang-kadang suami begini, kadang-kadang mertua begini, kadang-kadang anak-anak begini. Ada lagi ujian di tempat lain. Itu menguji kesabaran kita. Karena kita berpuasa, maka terlatihlah dengan ujian-ujian ini. Ketika ditanya mana yang paling gampang di antara 3 macam sabar ini, maka ternyata sabar yang paling gampang adalah sabar nomor 3. Yaitu sabar dalam menghadapi ujian Allah. Kenapa? Enggak ada pilihan. Menjalankan perintah Allah ada pilihan. Sholat kek enggak ada pilihan kan. Puasa kek enggak kek, yang penting nanti ada konsekuensinya kan begitu. Begitu juga meninggalkan larangan Allah, ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Yang sabar bagaimana? Enggak, itu dilarang, dia sabar. Tapi kan ada yang enggak sabar kan, enggak apa-apa kali ya sekali-kali ngerumpi, ya Allah enggak kuat saya enggak ngerumpi. Sariawan semuanya. Badan pada meriang enggak ngerumpi gitu. Itu ada pilihan kan. Tapi orang-orang yang berpuasa akan sabar meninggalkan larangan itu. Maka pilihan melakukan dan mengerjakan ada di nomor 1, nomor 2. Itu yang bikin susah. Tetapi sabar dalam menghadapi ujian Allah enggak ada pilihan lagi. Kecuali harus sabar. Ibu nanti perhatikan. Kalau sudah puasa, tingkat kesabaran kita Masya Allah. Begitu juga karena kita menahan haus, tingkat keikhlasan kita juga insya Allah luar biasa. Terus bagaimana parameternya? Apakah kita dapat stempel takwa atau tidak? Nah ini. Nanti kita sama-sama masuk ke kampus Ramadan. Lulusnya ujian akhirnya itu di 10 hari terakhir. Biasanya puasa pertama masjid penuh, 10 pertama tuh masjid penuh.
10 hari kedua mall penuh. 10 hari ketiga stasiun, bandara, terminal penuh gitu kan. Dulu di Pakistan ya, kalau 10 hari terakhir tuh jalanan sepi, mereka i'tikaf. Mereka harus daftar jauh-jauh hari. Kalau telat masjid udah nggak nerima, hampir semua masjid begitu. Pernah suami saya lupa, tanggalnya lupa dan nggak tahu kalau harus daftar jauh-jauh hari. Ke masjid ini penuh, tertolak, ke masjid itu gitu. Ditolak, sepi jalanan di 10 hari terakhir. Ketika pulang ke Indonesia, betul di sini juga 10 hari terakhir sepi gitu ya. Ternyata yang ramai di stasiun, terminal, tamcid gitu. Nih ujiannya di 10 hari terakhir, kita istiqomah atau enggak? Kalau sudah di 10 hari terakhir lulus ujian, dapat stempel takwa itu. Tapi kan belajarnya dari awal kan, belajarnya dari sekarang nih. Kita sama-sama masuk ke kampus Ramadan, apakah ada yang lulus, apakah ada yang tidak, tergantung bagaimana kita memanagenya. Belajarnya dari awal, nih hari pertama alhamdulillah. Udah belajar sama-sama duduk di kampus Ramadan. Bagaimana biar Ramadan puas dengan jamuan kita, sudah ada di otak kita nih Bu. Biar kita puas menjamu tamu kemuliaan ini, kita udah buat planning. Apa saja yang harus kita lakukan. Seharusnya kemarin ya Bu, tapi nggak apa-apa ini baru hari pertama. Misalnya contoh 10 target Ramadan, nggak usah banyak-banyak, kita 5 saja. 5 apa? Pertama taraweh, tuh nggak usah ditinggal tuh, jangan ditinggal Bu. Sholat malam itu menggugurkan dosa-dosa juga. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Qam qiyamul lail. Tarawih, tahajud gitu ya Bu ya. Yang kedua tilawah. Bukan tidur di lantai bawah. Tilawah itu baca Quran. Ibu mau nargetin hatam berapa kali? Ada tuh. Kalau mau hatam sehari 1 juz. 1 juz itu 10 lembar. Tinggal dibagi aja 10 lembar. Zuhur, asar, maghrib. Kalau isya kan taraweh, subuh gitu. Sebelum tidur itu tinggal dibagi lembarannya saja. Masalahnya kita kalau lagi tilawah ngebet mulu Bu. Berapa halaman lagi sih ya Allah, ngebet mulu ngebet. Kan ada halamannya di situ pakai jam. Misalnya ngaji 30 menit, sebelum 30 menit jangan berhenti gitu. Ini misalnya Quran, kita ngebetnya gini Bu. Ngebetnya ke sini nih, berapa juz lagi sih, berapa lembar lagi gitu. Itu saya praktekkan ibu-ibu sering banget ngebet, dipegangin itu 3 lembar. Kan ada halamannya sebetulnya, 10 lembar 1 juz gitu. Karena kita punya target, semangatnya kan berbeda Bu. Yang kecil-kecil, ujian yang kecil-kecil itu Masya Allah terlupakan nih Bu. Ujian pasti ada Bu, Ramadan tuh pasti ujian ada. Tapi karena kita punya target besar, yang kecil-kecil gak kita pikirkan. Orang mau komentar apa tidak kita pikirkan, istirahat dulu dari ini. Kalau kita gak istirahat katakanlah biasanya 1 hari berapa jam, Ramadan kurangi. Khawatir ketika kita melihat ini ada komentar yang gak enak. Astagfirullahaladzim. Siapa suruh ngeliat ini kan gitu. Belum lagi ada konten-konten yang kurang mendidik gitu. Jadi ada puasanya juga sama HP. Nah kalau sudah punya target taraweh, tilawah, ada yang ketiga. Apa? Sedekah. Tadi Lajnah sudah menyampaikan ya. Sedekahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti angin berhembus, tush, cepet, enggak ada kata nanti, maaf, enggak. Beliau itu kalau ada yang meminta dilihat di rumah ada kurma ya kurma, di rumah ada roti ya roti. Beliau enggak bisa tidur kalau yang di luar belum disedekahkan. Kalau kita enggak bisa tidur kalau yang di luar belum kita makan. Puasa ngemil terus sedikit-sedikit ngemil, sedikit-sedikit ngemil.
Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit makan, kita kan sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Dan beliau sedikit tidurnya. Kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Jadi bagaimana agar target tercapai? Nih kumpul dengan orang-orang baik. Jadi nanyanya gini, udah berapa kali hatam gitu. Bukan, udah beli baju lebaran belum? Bukan. Udah berapa kali hatam? Nah. Yang ketiga sedekah, yang keempat apa? Yang keempat menservis keluarga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling pandai menservis keluarganya di bulan Ramadan. Ibu tolong servis keluarga, suami, anak-anak dibahagiakan. Biar sahurnya enak bagaimana, memang harus ada harta yang kita keluarkan. Nah, puasa buka zuhur hadiahnya sekian, maghrib sekian atau asar sekian. Tebarkan pahala buat anak-anak kita. Makanan yang enak itu Allah catat sebagai pahala yang catatannya luar biasa. Jadi menservis keluarga. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau paling pandai menservis keluarga di bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya suami malas membantu kita bilang ya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling pandai menservis keluarga. Ya Allah, alhamdulillah punya suami ngikut jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingat ya, menservis keluarga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi nanti Ramadan baik sama keluarga, pahalanya insya Allah berlipat. Terakhir apa yang kelima? Nah, ini menambah ilmu. Caranya bagaimana? Duduk di majlis ilmu, baca buku, dengarkan tausiah, nambah ilmu agama. Kenapa? Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Apalagi yang terkait dengan 3 ilmu. Ibu masih ingat gak? Catatannya udah hilang ya. Memang kalau kebanyakan ilmu tertukar biasanya. Ada 3 ilmu yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita pelajari. Yang pertama ilmu yang terkait dengan akidah yang lurus. Tidak mencong-mencong. Akidah yang lurus ini tidak menduakan Allah, tidak syirik. Ini akidah yang lurus ini menyelamatkan kita dari api neraka. Yang kedua, ibadah yang maksimal. Puasa kan ibadah, itu ilmu yang terkait dengan Ramadan tuh terkait dengan sholat, puasa, zakat, itu wajib itu. Kalau mau pergi haji ya ilmu yang terkait dengan ibadah haji, itu wajib. Jadi yang kedua ilmu yang terkait dengan ibadah yang maksimal. Baca Quran dengan benar itu wajib itu. Fardu ain. Setiap individu harus bisa membaca Al-Quran dengan benar. Karena hukumnya fardu ain. Sementara mengajarkannya fardu kifayah. Jadi kalau kita belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, wajib tuh. Wajib belajar ngaji. Jangan sampai kita belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Mumpung Ramadan duduk di masjid kita dengar ya Allah ada teteh bacaan Qurannya bagus banget. Ibu minta diajarin misalnya. Teh tolong dengerin saya dong teh 5 menit aja. Terus kalau kita jadi gurunya boleh. Ada teman kita di masjid bacaannya mohon maaf gitu ya panjang pendeknya kurang bagus. Kita deketin aja. Kakak tadi walladzina amanu, zinya panjang, a-nya panjang. Kalau memang kakak mau, saya mau kasih waktu 10 menit ngajarin. Terus kalau nggak ketemu di masjid, anak-anak di rumah itu. Anak, cucu, mantu. Syukur-syukur ya mereka udah bisa baca Quran semua. Itu kita tubuh yang evaluasi semua itu. Kenapa? Karena membaca Al-Quran dengan benar hukumnya fardu ain. Jadi ilmu yang kedua ilmu yang terkait dengan ibadah.
Ada yang ketiga, ilmu yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui adalah ilmu yang terkait dengan akhlak. Akhlak pada orang tua, kepada mertua, kepada anak-anak. Syukur-syukur Ramadan kita bisa mentarbiah akhlak kita, mendidik akhlak kita. Harapannya nanti bagaimana? Harapannya nanti ketika Ramadan usai kita puas, alhamdulillah. Tamu kemuliaan akan pergi dan kita puas menjamu tamu kita dengan jamuan yang maksimal. Jangan sampai ketika di akhir Ramadan, ya Allah tinggal 2 hari lagi Ramadan. Ya Allah tinggal gitu ya. Kita sedih, tamu kemuliaan akan pergi, tapi kita tidak memberikan jamuan yang indah. Syukur-syukur Ibu, syukur-syukur ya Bu. Di 10 hari terakhir itu kita berburu Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar itu malam perubahan takdir. Jadi ada yang menafsirkan Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, ada yang menafsirkan Lailatul Qadar itu malam perubahan takdir. Kenapa? Karena takdir-takdir kita bisa dirubah dengan doa-doa kita. Bahkan pada malam itu ribuan malaikat termasuk diantaranya malaikat Jibril alaihi salam akan turun ke bumi. Kalau jenderalnya malaikat sudah turun ke bumi berarti itu bumi itu dunia itu crowded sekali Ibu. Ngapain para malaikat ini laporan ke Allah, ya Allah hambamu minta ini, lapor Bu, nanti turun lagi, kabulkan, naik lagi, begitu Bu. Makanya di 10 hari terakhir ini tadi yang saya singgung, ujiannya banyak, padahal pahalanya luar biasa. Ibu tandain nanti, 10 hari terakhir saya sudah tidak melakukan hal-hal yang lain. Kenapa? Semuanya sudah kita tuntaskan, kue sudah dituntaskan, baju sudah, ini sudah gitu. Karena belajarnya sudah dari hari pertama. Hari pertama sudah belajar, ujiannya di 10 hari terakhir, hasilnya nanti setelah Ramadan usai. Apakah kita dapat stempel takwa atau tidak? Ciri-cirinya bagaimana orang yang mendapatkan stempel takwa? Tengok lagi surat Al-Imran ayat 134, 135. Boleh dibacain artinya Neng? Oh, udah setengah 11 ya. Ada ciri-ciri orang bertakwa di situ. Apa ciri-cirinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. 134 ya Ustaz. Al-Imran 134, 135. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Iya, itu ciri-ciri orang bertakwa Ibu. Nanti dicek sama kita. Ciri-cirinya enggak banyak, cuma 5. Apa yang pertama? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Yang pertama, ciri-ciri orang bertakwa yang pertama adalah menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Karena kita terbiasa sedekah di bulan Ramadan, maka bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain kita pun terbiasa sedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Begitu juga karena di bulan Ramadan kita sabar menahan amarah, maka di bulan-bulan lain pun kita sabar menahan amarah. Karena ciri orang bertakwa yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi kita terbiasa nih Bu, enggak terprovokasi. Nanti setelah Ramadan usai, karakter itu nempel di badan kita. Insya Allah puasa kita berbuah takwa.
Apa yang ketiga, ciri yang ketiga? Wal'afina 'anin nas. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita kan Ramadan, hati kita bersih, dada kita lapang. Kita mudah memaafkan kesalahan orang lain. Karena kita tahu semua ujian dari Allah dan semua terjadi atas izin Allah. Maka hati kita lapang memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah setelah Ramadan karakter itu mendarah daging di dalam diri kita. Ya sudah, kita maafkan saja. Nanti akan Allah sediakan istana yang luar biasa untuk orang-orang yang bertakwa, di antaranya mudah memaafkan kesalahan orang lain. Apa yang keempat? Wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Ramadan menebar kebaikan, maka bulan-bulan yang lain pun akan terbiasa menebar kebaikan. Orang yang selalu menebar kebaikan itu nanti di hari kiamat banyak yang bersaksi tentang dia. Ketika sedang diazab, bersaksi, ya Allah jangan siksa dia. Hamba bersaksi dia orang baik. Hamba melihat beliau selalu melakukan kebaikan. Jadi banyak Bu yang bersaksi bahwa kita orang baik. Kenapa? Di dunianya selalu menebar kebaikan. Sama halnya ketika kita baca Quran. Di hari kiamat Al-Quran pun akan menjadi saksi. Bisa memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Makanya mumpung bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Berharap apa? Al-Quran nanti ngasih syafaat di hari kiamat. Ibu yang punya anak, punya suami, punya orang tua, tebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Allah suka sekali dengan orang yang menebar kebaikan. Ini yang keempat. Jadi wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka gitu ya. Kalau Allah udah suka, Masya Allah. Allah ngasih apa aja untuk kita. Urusan kita dihandle semua sama Allah. Makanya bulan Ramadan kadang-kadang ada aja rezeki kan yang tidak terduga. Karena urusan kita dihandle sama Allah. Semuanya. Baru yang terakhir, ciri-ciri orang bertakwa yang terakhir. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ciri-ciri orang bertakwa yang kelima, kalau bikin dosa, bikin kesalahan, dia melakukan 3 tahapan. Pertama mengingat Allah, yang kedua istighfar, yang ketiga tidak melanjutkan perbuatan dosanya tadi. Contoh ngerumpi ya, karena perempuan kan sering ngerumpi. Ketika dia mendapatkan stempel takwa dari Allah saat bikin dosa, dia langsung ingat Allah. Allah gak suka banget kita melakukan ini. Terus yang kedua apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang ketiga apa? Walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak melanjutkan perbuatan itu, dihentikan, bubar langsung semuanya. Kalau kita kan kadang-kadang istighfar juga tapi ngelanjutin lagi. Astaghfirullahaladzim, ya Allah kita ngerumpi. Terus akhirnya gimana tuh akhirnya? Itu gak bertakwa itu. Karena ciri-ciri orang bertakwa ketika dia melakukan dosa atau menzalimi diri sendiri, dia langsung ingat Allah. Langsung istighfar dan tidak melanjutkan perbuatan dosa itu lagi. Syafakillah yang lagi bersin ya. Mudah-mudahan 5-5-nya kita dapatkan setelah Ramadan usai. Tapi diingat belajarnya dari hari ini. Dari hari pertama sama-sama ya kita masuk ke kampus Ramadan. Berharap sekali nilai kita bagus. Cum laude sehingga dapat sertifikat takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jam 10:30 lewat ya. Ada waktu kurang lebih 15 menit untuk ngobrol-ngobrol.
Jika ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan atau dikurangi, saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, silakan. Gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya Ustazah, sebenarnya ini ke perbuatan kita sehari-hari ya, tugas lah gitu. Tugas ibu rumah tangga kayak misalkan beres-beres rumah, mencuci, menyetrika dan lain-lain itu kan kita tuh ingin patuh ke suami, makanya kan itu sebenarnya tugas laki-laki, tapi kan karena kita ingin patuh ke suami, kita jalankan. Nah untuk di bulan Ramadan kita tuh misalkan ada target ingin berinteraksi dengan Al-Quran tuh sebanyak-banyaknya. Maksudnya lebih lama dari hari biasa ya Ustazah. Nah kita tinggalkan tuh tugas misalkan beres-beres rumah dan nyuci, kita laundry gitu. Nah itu pahalanya besaran mana Ustazah, karena kan kita ingin memperbaiki bacaan Al-Quran itu kan butuh waktu lama, diulang-ulang, takut salah bacaannya gitu. Tapi pekerjaan rumah kita terbengkalai tuh gitu ya, yang cucian dan setrikaan kita laundry nih gitu. Nah itu pahalanya besaran mana gitu Ustazah. Jangan sampai kita mencari jarum tapi kehilangan kampak, itu yang saya takutkan gitu ya Ustazah. Nah itu sih pertanyaannya, karena itu ganjalan daripada saya tetap dilakukan tapi interaksi dengan Al-Qur'annya berkurang begitu Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus mungkin ya Bu, relate ya buat kita. Kembali lagi dengan ya dana. Kalau ada dananya kenapa enggak? Kalau ada dananya kenapa tidak? Ketika seseorang, mohon maaf, tidak ada ART, dia mengerjakan semua sendiri, maka dia mendapatkan pahala dari pekerjaan itu. Kemudian ketika dia ingin bulan Ramadan, hubungan dengan Allah lebih baik lagi, dia bagi rezeki. Katakanlah tadi pakaian di laundry, gak memasak, catering aja, tiap hari datang catering, gak apa-apa, makanya kembali ya dana. Jadi kalau ada dananya selama Ramadan, misalnya suami kita mampu, ndak ada ART gitu ya, terus suami mampu, bunda selama Ramadan bunda gak usah masak bunda ya, kita ngaji aja, kita gitu. Masak bagaimana, makan kita catering, ayah sudah pesan catering selama 1 bulan penuh. Enak kan? Iya, makanya kembali lagi kan kepada dana. Kalau ternyata suami, oh iya, buka puasa dengan sahur sudah ada yang handle, enak. Tapi kembali lagi kalau kita nggak punya dana yang cukup, mau tidak mau kita bagi pahalanya. Hubungan dengan Allah ada, hubungan dengan manusia ada. Jangan berpikir bahwa memasak dengan mencuci itu hubungan kita dengan Allah, nggak ada. Ketika kita punya niat ikhlas, Allah ngasih pahala di situ. Beda dengan ketika tidak ikhlas. Mau secapek apapun kalau dia tidak ikhlas, Allah nggak melirik. Contoh, dia nyucinya ngedumel gitu ya, ibu tahu aja Bu ngedumel Bu. Nyuci ngedumel, masak marah-marah. Ya Allah, orang pada ngaji ini masih ngaduk, ngedumel aja. Itu makanannya nggak berkah. Anak sama suami makan buang-buang air semua. Kitanya ngedumel ngaduknya gitu. Coba kalau ikhlas, ngaduknya masaknya sambil salawatan, istighfar, hafal surat Yasin, hafal surat Al-Waqiah, hafal surat Al-Muluk, enak. Orang dulu kan begitu, nyapu, ngepel, baca Al-Muluk, nyuci piring, baca Al-Waqiah. Kita kan gitu. Pahalanya berbeda, bobot dan kualitas amalnya kan berbeda begitu.
Makanya bagaimana ketika Ramadan ini nilai ikhlasnya bertambah, nilai sabarnya bertambah gitu ya. Agar kita bisa berbuah takwa, semua dikembalikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia gitu ya. Hafalkan ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan mati dan hidup. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian mana yang paling baik amalmu. Ini saya cek sebentar ya ayatnya. Ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu yang mana? Amal yang paling baik yang mana? Syaratnya cuma 2. Pertama niatnya benar, kedua caranya benar. Udah itu saja. Kalau niatnya enggak benar, Allah enggak tertarik. Caranya juga enggak benar, sama Allah enggak mau ngasih. Jadi ada kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian semuanya mana amal yang paling baik. Jadi kalau caranya benar, niatnya benar, insya Allah Allah ngasih pahala. Apapun aktivitas kita. Jadi yang pertama disesuaikan dengan kemampuan. Contohnya tadi, kayaknya kita kalau masak juga, nyuci juga, hatam juga berat nih gitu. Tapi kalau kita punya kemauan, banyak orang tua dulu anaknya 10. Anaknya 10 bisa hatam, sholat taraweh 20 rakaat, bisa mereka. Padahal waktunya sama kan 24 jam. Tapi kenapa mereka bisa, kita nggak bisa kan gitu. Jadi ada orang tua dahulu ya, orang tua kita, kakak-kakak kita, mereka anaknya banyak-banyak. Ketika anaknya tidur mereka langsung ambil air wudhu. Sholat taraweh 20 rakaat langsung baca Quran. Bisa, kenapa ngaturnya pinter. Terus kemauannya kuat. Sementara kita kadang-kadang alasannya yang banyak gitu. Jadi tinggal 2 aja syaratnya. Niatnya benar, caranya benar. Niatnya ikhlas, caranya ittiba'. Jadi ikhlas dengan ittiba'. Ittiba' itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau itu di bulan Ramadan membantu istrinya di dapur, Ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bulan Ramadan membantu istri-istri beliau di dapur. Artinya apa? Ada pahala waktu masak selama ikhlas. Jadi ibu balik lagi, disesuaikan. Kalau memang ada rezeki, kenapa enggak ngelondri? Kenapa enggak catering? Kalau dulu kami karena anak-anak masih kecil tuh kan suka pakai apa ya? Sebelum ada pampers pakai popok gitu ya. Ketika Ramadan pampers semuanya serba beli. Kenapa? Memanjakan diri ketika di bulan Ramadan agar fokus ibadah. Memanjakan diri, tapi kan untuk ibadah, bukan memanjakan diri untuk sia-sia. Pertanyaannya, bener nggak kalau laundry kita baca Qurannya banyak? Gitu aja. Udah nggak memasak, nggak nyuci, nggak hatam juga kan gitu. Itu kan yang kita khawatirkan. Jadi demikian ya, wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, apa hukum i'tikaf bagi perempuan? I'tikaf itu bagi perempuan maupun bagi laki-laki hukumnya sunnah. Bedanya apa? Bedanya kalau laki-laki ke masjid dia memang ibadah laki-laki di masjid gitu. Kalau perempuan baiknya ibadahnya di rumah. Jadi kalau misalnya perempuan sholat taraweh di rumah itu dapat afdoliyah. Tapi kalau sholat di masjid dapat pahala berjamaah. Dua-duanya boleh. Tapi laki-laki memang tempatnya di masjid gitu ya Bu.
Kalau perempuan afdoliyahnya di rumah. Tapi kalau mau dapat pahala dan syiarnya dia ke masjid. Terus i'tikaf bagaimana? Karena hukumnya sunnah izin sama suami. Semua yang hukumnya sunnah izin sama suami. Sholat sunnah, puasa sunnah, i'tikaf juga kan sunnah izin sama suami. Jangan sampai gara-gara i'tikaf keluarga terbengkalai. Saya pernah ketemu seorang anak, ibu nggak mandi, ini ingusnya belepotan di mana-mana. Saya bilang, nak, ibu kemana? Ibu i'tikaf. Ya Allah bu, anak nggak mandi, itu makanan nggak diurus. Padahal itu kan hukumnya wajib, gitu. Sama halnya dengan menservis suami. Ketika suami bilang, kamu nggak usah i'tikaf ya, sudah. Taat sama suami dapat pahala wajib. Kalau kita kekeh i'tikaf, boleh jadi suami nggak redho dan kita berdosa. Berantem dulu, mama mau i'tikaf, papa di rumah. Gagah banget. Nanti udah mama tinggal itu beras di karung, sayuran di kulkas, ya Allah. Anak bagaimana? Anak mandi sendiri apa sendiri terbengkalai semuanya. Karena ini hukumnya sunnah izin sama suami. Terus ciri-ciri orang yang mendapat pahala Lailatul Qadar bagaimana? Biasanya yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang lain yang melihat. Ada perubahan dalam dirinya. Ekonominya berubah. Kemudian akhlaknya berubah, ibadahnya berubah. Tapi orang lain yang melihat dia begitu. Bukan dia sendiri. Aku berubah kan, kayaknya aku dapat Lailatul Qadar deh. Enggak, bukan dia. Orang yang melihat dia gitu. Masya Allah kayaknya dia gitu. Kita merasa, dia berubah banget ya. Akhlaknya tambah bagus, ibadahnya tambah khusyuk. Ekonominya juga meningkat. Itu luar biasa itu Lailatul Qadar itu. Maka dilingkari itu malam-malam ganjil. Biar ibu sama suami berangkat bareng. Kan tadi hukumnya sunnah. Kalau mas tanggal malam ganjil kita i'tikaf bareng yuk, kan enak tuh. Tapi kalau ayah aja ya yang i'tikaf, ibu temani anak-anak, oke, dapat pahala wajib bu, dia taat sama suami. Kalau dibalik bagaimana ayah? Ayah yang gede anak-anak, perang lagi tuh bu nantinya bu. Saya i'tikaf gitu, nanti perang lagi. Dulu bu, ketika kami kuliah itu dosen-dosen kami itu bilang gini bu, perempuan bisa tabatulan. Tabatulan itu di kamar. Jadi dia buat ruangan khusus di pojok-pojok asrama di kamar bu. Itu istiqomah tempatnya nggak pindah-pindah ya bu. Dia tilawah, dia sholat di tempat itu. Semoga pahalanya sama dengan pahala i'tikaf. Jadi kami dulu itu waktu kuliah itu bu, bikin kamar masing-masing bu. Bikin ruang khusus ibadah di pojok-pojok gitu. Dan gak pindah-pindah di situ aja gitu. Jadi kami jadikan seperti mihrab lah gitu. Kita ngaji di situ gitu. Sholat di situ. Enggak pindah-pindah. Habis subuh kita ngaji lagi seperti kita beriktikaf gitu. Mudah-mudahan pahalanya sama dengan tanpa meninggalkan keluarga gitu. Karena memang perempuan itu kan identik dengan rumah ya bu. Suami kangen pengen pulang ke rumah karena ada istri. Anak-anak rindu pulang ke rumah karena ada ibunya. Kita pengen kita ini menjadi sumber kenyamanan di rumah. Kecuali kalau suami ngajak, bun kita i'tikaf yuk semuanya yuk sama anak-anak. Itu kan luar biasa. Tapi kalau anak di rumah gitu ya bu ya. Suami di rumah baiknya dia mendampingi anak-anak dan suami tetap di rumah. Kalau suami nggak perlu izin, ngasih tahu aja. Besok 10 hari terakhir ayah mau i'tikaf gitu. Kalau suami kan nggak perlu izin. Tapi kalau kita harus izin dari suami. Itu pun usahakan pergi ke masjidnya tidak menimbulkan fitnah. Jangan sampai bajunya ketat, sampai lekukannya itu kayak ibu tahu nggak tanjakan nagrak?
sampai kelihatan semuanya gitu. Bulu matanya bisa nyapu halaman misalnya. Itu kan menimbulkan fitnah. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Kita mau ibadah, bagaimana orang nyaman melihat kita, kita pun nyaman beribadah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan kita titel takwa di penghujung Ramadan nanti. Selamat menjalankan ibadah puasa. 5 target tadi jangan dilupakan ya Bu. Apa Bu? Taraweh, tilawah, sedekah, menservis keluarga dan menambah ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk beribadah maksimal di bulan Ramadan tahun ini dan semoga berbuah takwa. Demikian, amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jika ada kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.